muda berpusaka baru luar biasa. Itu apa, Pak? Tombak. Tombak baru ya? Enggak, sudah lama. Masa sih baru lihat? Kenapa nggak kita review aja Boleh. sekarang? Boleh. Ajak adik lah. Ya. Mau nge-review apa nih, Kak? Tombak. Oke, tak bikinin kopi dulu ya. Dua sekalian sama Papa. Oke. Ini kopinya udah sepi. Oke, makasih ya, Dek. Iya. Makasih, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Di episode kali ini kita akan membahas tentang tombak. Tombak apa ini, Bang? Dari warangkanya dulu. Oke, kalau warangka itu model ada tutupnya ini dan pegangannya itu disebut landean. Ini termasuk landean pendek. Landean pendek. Karena apa? Landean itu ada yang panjangnya 3 meter, 2,5 meter, 2 meter, 1,5 meter, 1 meter ada. Nah, ini yang memang disetting untuk pendek. Kenapa? Karena ini pusaka ya. Oh, berarti apa kalau yang panjang itu bukan pusaka apa gimana kalau yang ini pusaka? Ya panjang pusaka juga, tapi biasanya itu ditaruh di rumah kan, di rumah, di dekat pendopo itu. Lalu yang tingginya 3 meter, 3 meter itu. Cuma kalau yang ketinggian kayak gitu kan kalau mau merawat, ngasih minyak kan susah tuh nyopotnya. Ya kan ini sebenarnya untuk praktis aja gitu ya. Sekarang sudah beralih fungsi ya, fungsinya ke praktis. Iya, kan sudah tidak buat perang. Iya. Oke, kita lihat dulu ya. Iya. Kalau dari bahannya, kayunya ya. Ini tutupnya ini Papa pesen di Jogja. Kayunya dari kayu kembang wangi. Kembang wangi. Jadi ini ada peletnya ini natural ini. Ya, Alami. Alami. Nah, ini mirip kayak kayu timoho, tapi bukan. Jadi ini seratnya lebih halus, dan apa? Ada kayak apa? Hitam-hitam pelet-peletnya ini juga bagus gitu ya. Terus kalau yang landeannya ini dari kayu cendana ini. Cendana wangi. Cendana Jawa. Oh, Terus ini ada hiasan ini namanya tunjung. Nah ini tunjung, jadi penutup. Ini banyak kuningan yang di gold plate ya, dilapis warna keemasan. Tapi ini ada variasi agak hitam-hitamnya di dalam. Kalau tombak itu tutupnya namanya apa ya? Nama. Ya tutup. Cuman tutup ya, emang nggak ada nama. Orang nggak tutup tombak. Oke ya, kita lihat ya. Oke. Sebelum membahas ini kita kayaknya ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Udah dibikinin adik tadi kan. Oke. Mungkin boleh dijelasin nih namanya tombaknya tombak apa? Kalau dari dapur ya, dapur melihat fisik. Fisik ini tombak ini lotnya 13, kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terus di sini ada odo-odonya yang sangat besar. Sampai ke tengah belah. Ini juga masih gligir sapi. Ya, kayak punggung sapi itu sampai ke atas. Nah ini namanya tombak dapur Korowelang. Korowelang pakai NG. Korowelang. Nah ini dari pamornya, ini pamor pedaringan kebak. Maksudnya apa? Pedaringan kebak itu pedaringan yang penuh
pedaringan itu peti tempat penyimpanan beras. Penuh, kebak itu penuh. Jadi Sehingga- melambangkan kesuburan. bukan, melambangkan kemakmuran. Tercukupinya kebutuhan pangan. Doanya begitu. Jadi pada saat membuat itu Empu menyisipkan doa saat membuat keris ini agar pemiliknya nanti, pemegangnya ini selalu kecukupan rezeki yang diberi oleh Tuhan. Nah, doanya begitu. Tombak ini diperkirakan dibikinnya era apa, Pak? Oke. Menurut hasil diskusi dari beberapa teman papa yang mereka juga pemerhati dari Tosan Aji, melihat dari rancang bangunnya, dari materialnya, dari garap pamornya, itu disimpulkan bahwa tombak ini dibuat pada era kerajaan Majapahit. Bahkan dari beberapa pemerhati Tosan Aji teman papa itu menyampaikan bahwa model pembuatan tombak atau keris yang berpamor semacam ini Iya. itu menunjukkan ciri-ciri dari buatan empu tertentu. Itu. Nah, itu disebutkan bahwa beliau bilang bahwa ini gaya pembuatan dari Empu Supo katanya. Yang ini. Jadi katanya wow alam namanya Karena memang- tangguh itu perkiraan. Ya dilihat Jadi, dari ciri-cirinya kan Mas. ya, dari sisi. Sekitar pas era kerajaan apa? Oke. Empu Supo itu kalau menurut babat tanah Jawa itu ada tertulis itu sejak zaman Majapahit. Tapi Empu Supo itu turun menurun banyak yang pakai nama Empu Supo juga. Zaman Majapahit itu ada Empu Supo Mandrangi, punya putra namanya Empu Joko Supo. Itu kan dipanggil Empu Supo juga. Gitu kan. Empu di zaman Mataram itu pada Majapahit, Demak sampai ke Mataram. Mataram itu ada Empu Supo juga. Empu Kinom itu asli namanya Empu Supo Anom, itu pakai Supo juga. Jadi yang namanya Empu Supo itu sepertinya ya itu keluarga, keturunan atau murid-murid dari Empu Supo yang terdahulu, yang pertama itu yang juga mendalami dan memiliki ilmu pembuatan keris, tombak dan tosan aji lain yang memiliki ciri garap yang mirip. Jadi ada ciri-ciri dari condong lelehnya, dari pembuatan bilahnya, dari pembuatan cak-cakan pamornya itu memiliki kemiripan. Jadi memang beberapa tosan aji yang papa pernah lihat, papa punya juga, baik keris maupun tombak itu memiliki garap seperti ini. Itu setelah ditayuh, jadi bukan hanya secara fisik ya, secara tayuh, secara spiritual itu memang ada kecenderungan yang sama bahwa itu memiliki hubungan kekerabatan dengan Empu Supo. Benar salahnya wallahu a'lam ya. Kita tidak bisa memastikan, yang jelas itu untuk pengetahuan pribadi saja ya. Jadi tipikal kayak begini. Nah, yang papa lihat bahwa tosan aji yang menjadi pusaka keraton itu rata-rata memiliki pola pamor yang mirip. Ya, kalau yang ini keris tombak itu kan ada kelasnya. Pusaka itu ada kelasnya. Jadi tidak semua pusaka itu sama. Ada yang pertama, tertinggi itu adalah pusaka kerajaan atau keraton. ya. Dan di bawahnya siapa? Di bawah itu adalah pusakanya raja. Yang di bawahnya itu ya ada pusaka untuk adipati, panglima perang dan sebagainya. Nah, terus sampai ke pusaka untuk rakyat biasa. Nah, yang tinggi, yang pertama itu pusaka keraton, artinya itu milik kerajaan yang menjadi lambang negara. Jadi yang berhak memegang itu adalah yang menjadi raja saat itu. Jadi bukan milik pribadi raja. Ya, jadi nanti itu akan diturunkan siapa yang jadi raja? Ya, raja berikutnya. Raja berikutnya.
ya kan? Bisa jadi tidak mesti anaknya kan, ada yang adiknya, gitu. Iya. Ada yang keponakannya. Nah, siapapun yang menjadi raja itu yang akan memegang keris itu. Kalau di Keraton Ngayogyakarta itu ada yang namanya Kanjeng Kiai Ageng Kopek. Nah, itu pusaka kerajaan, jadi lambang negara. Jadi yang memegang itu, yang berat itu adalah yang menjadi raja. Nah, kalau pusaka ini itu di level yang mana? Nah, menurut telaah dari ahli spiritual dan beliau itu juga teman papa, Iya. beliau itu juga diberi kewenangan, diberi tugas juga untuk merawat keris-keris keraton, ya. Beliau juga mempunyai pengalaman pernah diajak untuk merawat keris-keris milik mantan presiden kedua Indonesia, gitu. Nah, jadi beliau biasa melihat Keris-keris buatan keris-keris keraton. level-level untuk Keraton. keraton, untuk raja. Nah, beliau bilang memang ini yang model keris untuk keraton ya kayak begini nih, dengan pola pamor yang kayak begini. Jadi ada dua ciri gitu, ada dua ciri untuk keris yang untuk level raja atau keraton itu adalah kalau membuat pamor itu penuh, satu itu selalu penuh, full. Ini kan full ini, seolah tidak ada celah-celahnya, Iya. seolah hampir tidak ada celah-celah besi hitam di tengah pamor, itu satu. Yang kedua, kalau tidak penuh begini adalah pamorkan. Pamorkan itu pamor yang diperencanakan lebih dulu dan itu biasanya pamor miring. Pamor miring itu semacam apa? Lar gangsir. Terus apa namanya? Ada blarak. Yang model-model blarak. Ada yang nogorangsang. Terus ron genduru sungsang, dan itu buatannya pasti rapi, tidak ada satupun yang numpuk. Itu garis-garis pamornya, dan tidak ada yang bleber. Bleber itu apa? Kayak harusnya garis ya garis gitu. Tapi kalau misalkan itu kan di tempat ini, kalau yang bukan untuk raja itu kadang jadi melebar gitu. Itu enggak ada. Jadi kalau ciri-ciri keris yang untuk level-level keraton raja itu kalau tidak penuh begini, full ya. Yang kedua yang rekan itu juga penuh dan rapi sekali garis-garisnya. Dan itu biasanya pamor miring. Gitu. Dan katanya lagi keris utama untuk keraton itu jarang yang kinatah. Yang kamarogan, winatah penuh. Iya. Dari bawah sampai atas. Jarang ya. Jarang. Jadi yang pusaka utama itu paling sedikit di apa? Di Panji Wilis yang di depan digandhi. Iya. Hanya sedikit-sedikit. Itu yang pusaka betul-betul utama untuk keraton. Itu jadi, maksudnya di ada level maksud- di atas raja gitu. Ada maksud tersendiri nggak kenapa kalau yang keraton itu memang penatahnya sengaja sedikit? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Tidak tahu. Karena ya memang kebetulan aja, kebetulan pusaka-pusaka utama keraton yang melambangkan wahyu keraton, wahyu raja, itu bentuknya kayak begitu. Nah, terus kalau bentuk tombak itu Kanjeng Kiai Ageng Pleret, itu di keraton Jogja juga, ya kan? Itu malah nggak ada emasnya sama sekali. Iya, Ya. iya. Nah, itu memang yang lambang negara. Iya. Jadi keris keraton yang lambang negara itu justru semacam itu. Ya. Oke. Ini kan tadi tombaknya dari keraton. Kira-kira keraton mana nih Pak? Jogja atau Solo? Ini menurut spiritualis teman papa, yang papa tidak punya ilmunya, jadi nggak ngerti, pernah bicara saat memegang tombak ini. Beliau bilang bahwa ini pernah menjadi pusaka keraton Demak Bintoro. Dan ini buatan Mpu Supo. Memang kan Mpu Supo terkenalnya kan sejak zaman Majapahit sampai Demak kan. Sampai Demak itu Mpu Supo Anom. Bukan, ada Mpu Joko Supo. Mpu Joko Supo itu menjadi adik ipar dari Sunan Kalijogo. Nah, beliau juga itu yang membabar pusaka-pusaka milik Sunan Kalijogo. Jadi Kanjeng Kiai Cerubuk itu yang membuat adalah Mpu Supo.
Gitu. Ini menurut pandangan spiritualis ya, yang ya sulit dibuktikan akurasinya bener apa enggak, tapi ceritanya begitu. Yang penting adalah buat kita generasi muda, ya syukur-syukur kalau bener ya kan. Kalau salah juga nggak apa-apa kan, juga nggak bisa ada yang nyalain juga. Yang penting adalah ini dirawat. Kalau secara fisik ini memang sepuh sekali, ya. Kerajaan Demak itu berdiri tahun 1478, jadi sudah berapa ratus tahun? Ya, Sudah 500 tahun tahun ya. lebih. Kalau ini dalam masa perkembangannya, ya berarti 500 tahun udah masih kondisi kayak begini yang memang harus dirawat. Iya. Gitu ya. Oke. Yang penting generasi muda adalah menyadari dan memahami budaya asli Indonesia. Kenapa? Karena itu yang akan menggaransi keutuhan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Jangan sampai kita mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing. Ya kan, budaya asing. Adik itu suka Korea kan, drakor, ya kan. Nggak cuma itu saja, budaya-budaya di luar asli rakyat Indonesia itu udah asing. Dan itu harus kita waspadai. Tidak semuanya ditelan mentah-mentah. Wali Songo saja dulu berdakwah itu dengan menggunakan budaya. Ya kan? Ya namanya wali-wali Songo itu semuanya punya pusaka, punya keris. Ya kan? Sunan Giri punya keris namanya Kolomunyeng, Kiai Kolomunyeng keris juga. Ya kan? Sunan Kalijogo punya keris. Kanjeng Kiai Cerubuk keris juga. Jadi ada orang bilang oh pakai keris itu akan syirik, itu kata budaya asing, itu budaya asing. Faktanya ulama-ulama yang wali yang terkenal dulu menyebarkan agama Indonesia nggak ada bicara begitu. Semuanya pakai loh. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menempatkan keris, tombak, atau sanaji yang lain itu sebagai piandel, bukan disembah kan, hanya sebagai alat piandel untuk memotivasi diri. Sesuai dengan tempatnya, proporsinya harus tepat. Itu ya, Oke. cukup ya. Ya, cukup. Oke. Oke, itu tadi pembahasan dari tombak Korowelang Tangguh Majapahit. Cukup sekian episode kali ini. Orang tua berpusaka itu sudah biasa. Anak muda berpusaka itu baru luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.